Jessica Kumala Wongso kembali dibesuk ibunya, Imelda Wongso. Imelda membesuk putrinya sambil membawakan makanan kesukaan Jessica. Imelda datang ke Polda Metro Jaya sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat dengan ditemani pengacaranya Yudi dan Andi Yusuf. Imelda bertemu anaknya Jessica Wongso hanya sekitar 10 menit. Usai menjenguk anaknya, Imelda menolak berkomentar kepada wartawan. Pak pengacara soal adanya WhatsApp ciuman permintaan itu bagaimana Pak? Ajak polisi saja tanya. Penggeledahannya gimana Bang? Ayah Wayan Mirna Salihin, Darmawan Salihin, menceritakan secara terbuka rentetan peristiwa tanggal 6 Januari 2016 lalu terkait kematian putrinya. Dari percakapan terungkap ayah Mirna baru mengenal Jessica saat keduanya berada di rumah sakit tempat Mirna dirawat. Untuk mengetahui perkembangan penyidikan, kita langsung bergabung dengan Riyad Nur Hidayat dan juru kamera Rangga Samudra di Mapolda Metro Jaya, Jakarta. Riyad, apa perkembangan penyidikan kasus kematian Mirna Salihin? Ya baik Ani, terkait dengan perkembangan kasus atas tewasnya Wayan Mirna Salihin yang menetapkan Jessica Kumala Wongso sebagai tersangka adalah beberapa menit yang lalu, sekitar 10 menit yang lalu keluar, yaitu suami dari
suami dari Mirna Salihin yaitu Arif dan juga kembaran dari Mirna yaitu Sandy. Dan kepada awak media sempat Arif mengatakan bahwa segala opini atau segala pendapat yang diutarakan oleh Jessica kepada media adalah bersifat bohong dan tidak dapat dibenarkan. Kemudian dari Kabid Humas Polda Metro Jaya mengatakan hingga saat ini kepolisian masih terus mencari dan menguatkan alat bukti untuk bisa diberikan kepada jaksa penuntut umum. Dan hingga saat ini adapun alasan dari penahanan Jessica Kumala Wongso menurut Iqbal adalah demi menjaga proses penyidikan agar Jessica tidak berusaha untuk melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. Terkait dengan pengacara Jessica Kumala Wongso yaitu Yudi Wibowo yang datang ke Polda Metro Jaya hari ini mengatakan bahwa hingga saat ini dia belum menerima salinan BAP dan menurut Yudi hal itu melanggar KUHP pasal 75 dan Yudi meyakinkan dan menegaskan bahwa Jessica bukan orang yang menaruh racun sianida ke dalam kopi Wayan Mirna. Dan sampai saat ini pula Buji menegaskan bahwa tidak ada bukti satupun atau alat CCTV yang mengatakan atau menggambarkan bahwa Jessica yang menaruh racun ke dalam kopi yang diteguk oleh Mirna. Setelah ditetapkan atau setelah ditahan oleh Polda Metro Jaya selama 4 hari, baru pengacara dari Yudi Wibowo yang datang menjenguk Jessica. Adapun dari keluarga dan juga pihak orang tua masih belum menjenguk Jessica Kumala Wongso di Polda Metro Jaya. Ani, demikian perkembangan kasus dari tewasnya Wayan Mirna yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Jessica Kumala Wongso. Baik Riyad, terima kasih atas update-nya. Pemirsa, demikian Riyad Nur Hidayat dan juru kamera Rangga Samudra melaporkan langsung dari Mapolda Metro Jaya. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama akan memberikan potongan pajak bumi dan bangunan atau PBB bagi warga ibu kota yang halaman rumah atau sisa tanah tempat tinggalnya dilintasi jalur pedestrian atau trotoar. Melalui Dinas Bina Marga, Pemprov DKI Jakarta sedang gencar membangun dan memperlebar jalur pedestrian. Saya juga mau dorong kalau orang punya halaman, ada pedestrian lewat, dia mau buka nih pagarnya nih. Nanti sisa tanah yang dia buka pagar itu PBB-nya saya kasih potongan harga. Ya bisa katakanlah kamu punya tanah lebar 50. Kamu sampai ke bangunan kamu 20 meter. Begitu kamu buka pagar, maka 1000 meter persegi ini tidak dikenakan PBB. Kita akan diskon 1000 meter. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama akan membebaskan pedagang kaki lima berjualan di trotoar dan jembatan penyeberangan orang atau JPO. Namun syaratnya para PKL itu harus membuka rekening di Bank DKI dan tetap memperhatikan kebersihan. Tapi saya juga minta semua pedestrian ini harus menyediakan tempat untuk PKL jualan. Nah kita harus tentukan dari sisi kebersihannya. Kalau dia nggak mau nurut, kita akan cabut. Dia semua wajib mendaftar di Bank DKI. Dan kita akan kasih modal untuk yang rajin bayar supaya makanannya lebih sehat. Ya jangan sampai gerobak yang kayu, gerobak aluminium lah. Dia punya modal, kalau dia nggak kita akan usir. Kalau yang tidak di tempat dagang, tidak terdaftar, kita taruh di Smart City. Smart City kelihatan nih, PKL-nya posisi di mana. Kalau dia nggak nurut, tetap kita angkut. Pemirsa, Anda menyaksikan Update pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Kevin Egan. Partai Nasional Demokrat memastikan kasus kekerasan yang dilakukan oleh anggota DPR fraksi PDIP pada staf ahlinya Dita yang merupakan kader Partai Nasdem bukan konflik antar Partai PDIP dengan Nasdem. Nasdem mendukung kepada kadernya Dita untuk mencari keadilan melalui jalur hukum di kepolisian dan jalur Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI. Politisi Nasdem, Joni G. Plate, menyerahkan kepada MKD DPR jika kadernya Dita melaporkan Masinton Pasaribu kepada MKD. MKD nanti yang akan memutuskan apakah ada pelanggaran yang dilakukan oleh Masinton Pasaribu. Joni memastikan kasus tersebut hanya konflik antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungannya dengan fraksi Nasdem dan PDIP. Joni juga menjelaskan dalam Undang-Undang MD3 mengenai staf ahli tidak ada persyaratan yang melarang kader partai lain menjadi staf ahli untuk anggota DPR dari fraksi partai lainnya. Diserahkan saja kepada MKD untuk melihat ada atau tidak pelanggaran-pelanggaran terkait dengan etika politik sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-Undang MD3 misalnya. Jadi sekali lagi itu masalah politik ke internal ya.
itu relasi antara atasan dan bawahan sama sekali tidak terkait dengan atau berhubungan dengan fraksi, baik itu fraksi Nasdem maupun fraksi PDIP, apalagi itu tidak ada kaitannya dengan DPP Partai Nasdem dan DPP Partai PDI Perjuangan. Selanjutnya pemirsa, Dita Aditya ini juga meminta dukungan dari LBH Apik, di mana ia mengaku kepada pihak LBH dan juga kepada publik bahwa bukan pertama kalinya Masinton Pasaribu menganiaya dirinya. Ditemani Sekretaris Partai Nasdem DKI Jakarta Wibi Adriano, Dita datang ke kantor LBH Apik di kawasan Condet, Jakarta Timur. Penganiayaan itu membuat mata dan pipi Dita lebam. Selain mengadu ke LBH, Dita sebelumnya juga telah melapor ke Polsek Jatinegara. Dita mengaku penganiayaan yang dilakukan Masinton bukan pertama kali dialaminya. Penganiayaan sebelumnya juga pernah dilakukan Masinton pada November 2015. Ketua LBH Apik Nur Syahbani Kaca Sungkana mengatakan akan membantu Dita sesuai kemampuan dan prosedur yang berlaku.